Melihatnya itu seperti bayangan apa jelas seperti orang? Gimana itu? Begini Kang Ujo, jadi aku ngeliatnya sosok bayangan ya, tapi itu bentuknya tak lazim seperti sosok manusia, Mas Ujo. Bertanduk kah? Ciri-cirinya seperti apa? Apa bisa ceritain itu Mas Ibu? Aku melihatnya ya, jadi itu aku kurang bisa menjelaskan lebih detail, itu tanduk apa kuping ya, karena runcing gitu. Runcing. Maksud aku kayak Berarti telinganya itu mungkin runcing gitu. Makanya ya, kita nggak bisa melihat jelas dalam arti itu telinga apa tanduk karena sama-sama runcing gitu. Betul, wallahu alam bisawab ya. Jadi begini Mas Ujo, jadi kan karena bayangan ya, dan itu juga tempatnya terang apa gelap itu? sapi itu masih gelap lah ya, agak mendung waktu itu. Iya, terus. Dan dia itu kukunya panjang Mas Ujo. Jadi kelihatan ketika dia menghampiri gerobak sate teman aku itu, ya kelihatan gitu kukunya panjang. Panjang. Berarti kita perjelas lagi ya. Betul. Ke tempat penjualan situ, ya bisa dibilang itu selatan lah. Siap. Dekat laut. Bawa gerobak. Bawa tapi kecil, bukan kecil lah. Segimana tuh gerobaknya? Kayak gerobak sate Padang kayak motor gitu. Cuman kan kalau itu kan kita kasih batako gitu kan, kita kasih papan alasnya agak tinggian. Berarti gerobaknya dimasukin mobil? Ya betul, karena kalau gede ada rodanya nggak mungkin. Iya, bener. Jadi teman aku bisa duduk. Iya. Duduk pakai berarti emang dari rumah itu mempersiapkan apapun ritualnya, disiapin sama sesajen, gerobak apa segala macam masuk ke mobil. Betul, dan itu gerobaknya minimalis, kecil lah. Iya betul, syarat aja. Syarat ada arangnya. Ada. Pastilah. Ya, mungkin kan maksudnya pakai kompor apa gitu. Itu dia. Pasti harus arang pakainya. Itu dia, aku juga apa ya. Jadi dia tahu gitu bahwa makhluk lain pun suka yang matang loh Mas. Nggak mentah, nggak mau dia kadang. Iya, makanya itu syaratnya begitu. Jadi kan menurut aku kan nggak usah dibakar atau apa, kasih aja mentah. Kasih aja gitu ya. Kita nggak mau. Begitu. Berarti emang syaratnya harus dibakar gitu. Betul. Ya. Dia ngikutin aja apa sesuai dengan itu ya. Wejangan dari si sesepuh itulah ini. Iya, gitu. Bapak. Iya, menarik sekali nih. Saya aja sampai menerapkan ke logika saya itu ya susah, karena kejadiannya itu menjual sate, tapi yang ngebeli itu jin. Syaratnya itu sebenarnya ini kalau Mas Indo maksudnya dengar wejangan dari sesepuh itu, maksudnya kalau dia berhasil itu bakal jadi apa? Apakah diperjelas lagi nggak di sesepuh itu? Kalau berhasil itu seumpama kejual nih, itu dapatnya apa? Mungkin begini Mas, kan kita apa ya, kalau zaman dulu kan mungkin ada sistem barter ya. Barter lah, mungkin beli gula pakai ayam, apa yang lain-lain lah ya. Mungkin itu satu tusuk satenya dihargai dengan berapa keping emas gitu atau apa gitu. Sehingga kan mengkayakan ya si pelaku tersebut gitu. Ya kan? Iya. Kalau menurut aku sih begitu Mas. Tapi orang pintar itu maksudnya ngasih tahu nggak barternya itu apa, satu tusuk sate pas di wejangan itu berapa kemping emas ataupun berapa kepok uang, itu pas dikasih wejangan apa masih belum denger apa gimana, apa itu persepsi pribadi? Oh, kalau itu sih dia bilang nanti kalau ada yang datang ingin beli sate, dia bilang kasih saja gitu doang dia bilangnya. Mungkin itu juga biar ini ya, biar nggak terlalu bikin drop temen aku juga sih mungkin. Berarti nggak ada kita contoh, kita kan kalau kita logikanya ya, saya jual nih, situ beli,
beli sate intinya. Berapa Mas? Itu kan tawar-tawaran gitu kan biasanya kan, ataupun proporsinya berapa gitu kan kalau selayaknya manusia intinya kan gitu. Mungkin di situ di alam mungkin karena itu ritual alamnya berbeda, jadi intinya dia datang main kasih-kasih aja intinya gitu. Jadi gini sih, mungkin kan orang itu, bapak itu sebenarnya ngejar waktu sih Mas ya, karena kita itu juga waktunya sudah menjelang pagi, dan itu juga saya bingung kenapa masih mendung gitu, awan masih gelap waktu itu kan, keadaan sudah pagi gitu ya. Mungkin ngejar waktu sih Mas, dia lebih ke itu. Yang penting syarat dan ketentuan berlakunya tuh dilaksanain. Nah ya betul Mas. Tempatnya itu di sana maksudnya tuh apa dekat pemukiman, apa jauh dari pemukiman, apa bener-bener itu kosong gak ada pemukiman, apa goa, dekat goa, apa gimana itu? Gini Mas, itu letaknya itu kita memang melewati hutan ya, pohon jati, pohon pinus itu. Nah itu di pantai yang memang itu saya lihat tuh jauh dari pemukiman Mas. Jauh dari masyarakat ya berarti ya? Jauh itu, dan yang pasti ya kalau tempat seperti itu tuh udah nggak asing lagi lah bagi makhluk-makhluk halus begitu. Iya benar. Terus kisahnya gimana tuh berlanjut, maksudnya pas pulang, apa langsung pulang pas kejadian itu gagal, pulang mobilnya tuh yang terbalik tuh gimana itu pulangnya? Ya itu dia, makanya kan kita juga sebenarnya nggak enak sama bapak tersebut ya, karena ada beberapa kerusakan lah istilahnya, lecet gitu kan. Itu ngebaliknya maksudnya ngebalik bener jungkir balik apa cuman miring apa gimana tuh Mas itu? Itu agak miring tapi nggak setengah jungkir balik gitu loh. Jadi kita waktu itu sekitar jam 8-an emang mencari warga gitu, untung ada warga itu. Berarti sampai siang ya kita minta tolong juga untuk bantuan membalikan mobil tersebut. Nah gitu. Ini jadi pertanyaan kan, jadi mobilnya itu diapain kan gitu kan, biar kan penonton juga atau pemirsa itu kan biar jelas itu kan, mobilnya mungkin berarti nunggu siang akhirnya. Iya betul. Nunggu warga datang, mungkin minta tolong sama warga. Betul, karena memang kalau sudah pagi hari tuh ada juga banyak masyarakat yang nebang pohon, atau masyarakat yang mungkin ada keperluan di sekitar pantai tersebut. Iya, benar. Nah itu pas ngejungkir balik itu apa Mas Ibnu penyebabnya itu ngelihat apa itu penyebabnya, kok tiba-tiba apa ada angin gede yang mengejungkir balikin mobil itu, apa mobilnya itu tahu-tahu gelibak gitu, gimana itu? Jadi pas gini, jadi pas ketika si Tuan Putri itu mau menghampiri teman aku kan, dia mau beli sate gitu ibaratnya ya, secara umum ya. Nah itu teman aku kagetnya apa? Karena tangannya itu bersisik seperti ular. Masya Allah. Makanya dia teman aku langsung bilang astagfirullahaladzim, nah dari situ bunyi duak gitu kan. Ternyata berarti ini mobil terbalik gitu Mas. Contoh gini, kita simulasikan. Betul lah. Datang, mungkin teman Mas Ibnu kan lagi konsen dalam tegang-tegangnya intinya kan gitu. Ada sosok nyamperin, mungkin dia terhanyut dalam mukanya, mungkin cantik kayak bidadari kan. Kok tahu-tahu celonong bersisik. Nah mungkin itu dia betul. Kagetnya di situ. Makanya juga bertanya gitu, kenapa kok dia tiba-tiba nggak mau juga itu kan? Itu kan mungkin dia cara refleks gitu lah, kata Allah, jadi bentrok langsung ceder, mungkin bentrokan energi apa ibaratkan lagi seperti orang-orang yang biasa negatif sama positif intinya kan gitu kan. Akhirnya efeknya ke mobil tadi. Betul Kang, ngebalik itu mobil itu. Nah setelah warga menolong ini, apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari warga? Ini kenapa kok mobil ini bisa ngebalik? Bagaimana? Ada itu. Saya pakai bahasa Sunda, nanya ke bapak itu gitu kan, intinya ini mobil kenapa bisa terbalik ya kan. Terus ya waktu itu sih bapak alasannya ya itu karena memang waktu itu ngantuk gitu lah.
Makanya kan nggak mungkin bapak itu kan ngasih alasan yang Iya, sebenarnya. benar-benar intinya tetap dirahasiain. Betul. Nah, jadi Walah. biar pemahamannya masyarakat Iya. itu nggak gimana gitu lah Betul, betul. persepsinya gitu. Betul. Jadi dia tetap merahasiakan Betul, Mas. apa yang terjadi sebenarnya. Hmm. Tapi alhamdulillah nggak ada yang luka, nggak memakan korban yang Alhamdulillah, fatal lah, alhamdulillah gitu. kita pulang semua sehat walafiat. Mas. Benar-benar. Masya Allah, sungguh luar biasa ceritanya pemirsa. Menjual sate gagak seorang pemuda patah hati lah intinya gitu. Mungkin ya Jangan ditiru ya. jangan ditiru lah intinya gitu kan. Sejarah pengalaman, karena Betul, pengalaman itu kan bisa dibilang itu guru kehidupan. Betul. Pengalaman itu bisa membuat kita akan sadar kalau orang yang benar-benar menyadari pengalaman itu. Betul. Dalam arti itu pengalaman yang negatif lah, jangan ditiru, Jangan. cukup dijadikan pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua tuh jangan sampai lah, tetap minta perlindungan sama Allah. Amin. Setiap ibarat kejadian apapun itu, masalah apapun, hanya Allah yang mampu meluruskan kita ataupun memberi solusi lah, Amin. Kalau kita berpikir negatif, pasti ujungnya bakal seperti ini, bakal seperti si Mas Ibnu ini. Jadi pemikirannya langsung yang hal-hal negatif lah, masya Allah. Itu jangan ditiru itu bahaya. Ya, tidak patut untuk dicontoh ya. Nah, terus gimana itu ceritanya pas pulang? Apakah dia sesudah pulangnya ke sesepuhnya itu dulu, apa langsung pulang ke rumah? Bagaimana itu? Pas kita pulang tuh ya kita mampir dulu ke rumah bapak itu ya kan. Ya mau nggak mau lah, teman aku juga gantilah sedikit kecetan mobil bapak itu ya kan. Sebagai bentuk tanggung jawab dia gitu kan. Dan akhirnya juga di situ juga sebenarnya dapat pelajaran juga sih ya untuk bapak itu ya, bahwa ya nggak ada, ibaratnya nggak ada yang pantas untuk kita pintain sesuatu ya, kecuali kita berdoa dan minta pada Allah. Betul. Ya, jadi itu buat pelajaran semuanya sebenarnya. Intinya sesama makhluk hidup lah intinya gitu. Iya, sesama betul. Kita seorang muslim, itu dengan terjadinya hal seperti ini, kita kan jadi buat pelajaran kita semua. Betul, Mas. Bahwasanya itu jadi pelajaran berharga. Itu berharga banget. Betul. Karena jarang sekali orang yang mengalami hal seperti itu intinya kan gitu. Iya, betul itu. Kita jadi berwawas diri, kita jadi sadar diri lah bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha penolong, nggak ada apapun yang bisa ngalahin intinya kan gitu. Betul, itu betul. Sedangkan di situ prosesnya setelah lihat dari sisi kulit aja, dia nyebut istighfar aja langsung Nah, intinya itu kan dia, gitu kan. Masya Allah. Ada bentrokan lah, dalam arti itu dengan istighfar aja, lafaz istighfar aja itu dia, ya Allah. itu bisa langsung meluruskan satu orang, dan si jin itu langsung mental, mobil terbalik. Nah itulah kekuasaan Allah. Masya Allah. Jangan remehin lafaz Allah. Kalau kita nyebutnya dalam keadaan genting, Betul. berarti kan itu hati kita benar-benar tuh yakin banget karena kita lagi genting ini. Betul. Jadi sekali kita nyebut, itu luar biasa kekuatan. Berarti di saat kita terpojok itu kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu ada. Walaupun ya makanya kan kita harusnya walaupun kita nggak terpojok, kita tetap selalu. Betul. Kita tetap selalu mengakui kehadiran Allah. Allah selalu melihat, selalu memata-matai. Jadi nggak ada yang luput dari Ya, penglihatan Allah. mungkin Kan aku gitu. bilang begitu, itu yang dirasakan temanku yang hilaf. Mungkin, Itu Mas. mungkin di saat itu. Iya, Di betul. saat itu dia mungkin hilaf, jadi ketutup Betul, Mas. pemikiran ke situ. Betul. Karena dia mungkin ya wajar lah setiap manusia kalau lagi hilaf, Betul. lagi terjadi suatu masalah, problem apapun itu, kadang kalau emang kita nggak kuat, pasti berpikirnya langsung negatif. Betul. Makanya dari orang-orang tua, maksudnya orang tua saya, guru-guru saya dulu bilang, setiap apapun masalahnya itu, kita harus ambil wudhu.
kita sholat malam. Masya Allah. Nah, ini Subhanallah. kita meminta kepada Allah ketenangan diri. Betul. Kita meminta beri petunjuknya, beri solusinya yang terbaik, kan gitu. Itu pasti nemuin solusi. Jangan kita berpikir suatu makhluk lain yang beri solusi, itu enggak ada. Aduh, jangan. Itu bahaya. Nggak baik. Jadi juga ya. solusi yang paling afdol itu solusi pertolongan Allah. Nggak ada yang lain. Nah, Masya Allah, ini ceritanya luar biasa. Meskipun ini beliau ini pernah menemani lah, mungkin bukan beliau tapi teman beliau ini pernah mengalami, jadi masih menjadi saksi hidupnya sampai sekarang. Di-share kepada pemirsa semuanya agar bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan hal sekecil apapun, kalau itu ilmu positif ataupun bermanfaat, mudah-mudahan itu jadi pelajaran untuk kita semua, beserta teman-teman ataupun pemirsa. Cerita ini bukan kita gimana ya, bukan kita ataupun masih memiliki niat membeberkan lah. Yang kita niatkan ini hanya untuk mengingatkan sesama muslim ataupun kita semua sesama manusia. Betul. Keniatan masih keniatannya positif agar kita semua jangan sampai terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Betul. Masya Allah, luar biasa. Gimana ya, apakah terus sesudah ke sesepuh itu langsung pulang? Nah, waktu itu kita memang langsung pulang, tapi kan di situ kita sempat ada apa ya, pro and kontra lah. Nah, Pro dan kontra. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya alamin. Ya, pemirsa, itu ceritanya menarik banget ini. Tapi kita santai dulu. Santai. Jadi kita fokus bercerita tentang masalah orang penjual sate ke kliennya gitu. Betul. Nah, gimana ini? Ya, lanjutannya masih itu setelah pulang pro kontranya gimana itu? Kalau emang itu sensitif ataupun itu benar-benar privasi, jangan disampaikan di sini lah intinya gitu. Tapi kalau emang itu nggak terlalu privasi, masih sangkut ke mistis itu, karena kita yang pengen tahu tuh mistisnya, bukan masalah pribadinya. Nah, kalau yang sensitif itu masalah pribadi, jangan diceritakan lah intinya gitu, karena menghargai kan gitu. Intinya sih paling kita setelah kita pulang itu kita cuman debat-debat kecil lah Mas, dan pada intinya kesimpulannya tuh bahwa ya itu ya berarti Allah nggak ngizinin lu berbuat yang enggak gitu, yang tidak baik lah dan konotasi negatif gitu Mas. Dan besoknya ya teman aku mungkin dia merenung ya, apa tafakur gitu ya, itu intinya besoknya ya udahlah, lupain lah hal kemarin, anggap aja sebagai pelajaran, dia pengalamannya berharga. Iya, gitu. Alhamdulillah. Jadi dia langsung sadar lah dengan kejadian seperti Alhamdulillah ini. Dia langsung sadar, langsung berbalik, langsung karena bahwa kejadian seperti itu emang nggak baik. Itu nggak baik waktu itu. Jadi cukup nih ceritanya, apa masih ada lagi itu? Setelah itu apa ada mengalami di rumah hal-hal yang mistis yang lain, maksudnya apa didatengin kedua kali kah, apa gimana tuh setelah kejadian itu, apa langsung hilang telan bumi itu? Alhamdulillah sih setelah kejadian itu kita nggak mengalami hal-hal aneh ya. Tapi temen aku sempat dimimpikan ya, dia cuman dimimpikan itu ditemui itu putri cantik yang tadi itu, yang terakhir dia ketemu gitu kan. Dan teman aku cuma dilambaikan tangan aja begitu kata dia. Berarti dimimpiin lagi sama putri itu? Betul, itu dia cerita ke aku ya. Terus responnya gimana itu si dianya? Ya dianya ya, kita kasih saran aja, ya udahlah nggak usah terlalu dipikirin gitu kan. Nah, karena kan itu hal gaib ya. Ya, benar. Hal gaib dan apa ya, yang bukan ibaratnya bukan lingkup kita juga. Benar-benar. Jadi ya ikhlasin aja lah gitu, banyak istighfar, sholawat gitu aja Mas. Ya. Biar kita nggak terjerumus lagi lah intinya kan gitu kan.
Takutnya dia malah nanti berhalusinasi atau hal-hal lain lah yang tidak diinginkan, kan bahaya juga buat efek tubuh dia dan pikirannya. Iya pasti, Pasti itu, itu ya. itu pasti, karena kalau kita berlarut-larut dengan permasalahan yang negatif, kita akan kemakan Betul. pemikiran kita. Intinya Betul. semakin dalam semakin jatuh dan Wah, susah intinya susah kalau itu. udah dalam itu susah. Makanya mumpung pas kejadian itu dikasih kesadaran sama Allah, jadi langsung lah, jangan kita berpikir yang kesono lagi, karena Allah udah ngarahin yang benar, ini nggak boleh kayak gitu. Betul Mas. Nah, jadi langsung kita berpikir ke depan, gimana masa depannya, kita berpikir positif, mudah-mudahan bisa lebih baik, intinya kan gitu. Nah itu Amin. pemikiran yang normal lah. Betul Mas, betul. Terus akhirnya si teman Mas Ibnu itu maksudnya gimana itu? Udah mimpi lagi, apa maksudnya dia bermimpi lagi hal-hal yang aneh lagi itu, apa gimana itu? Nah, Sesudah itu sih saya cuma sesudah mimpi kan tadi Ya. ketemu Putri, Hmm. Putri melambaikan tangan, apa si Iya. Putri itu ngomong sesuatu kah? Apa gimana kah? Suruh ritual lagi, suruh balik lagi, apa cukup cuman melambai tangan doang? ya dia ceritanya sih cuma melambaikan tangan Mas. Dan setelah itu kita cuma ngasih nasihat, ya udah banyakin wudhu aja, ya kan, deketin Allah, sholat, ya kan. Dan alhamdulillah sih besoknya nggak mimpi lagi dia gitu. Jadi ya normal aja kehidupan Udah dia. normal lah intinya gitu Alhamdulillah kehidupannya. Mas. Jadi nggak pengen ke sesepuh itu lagi udah. Udah kayaknya Tapi dia udah nggak mau setelah kejadian itu masih kontak-kontakan nggak sama Mas Ibnu? Waduh, kalau itu sih kurang tahu tuh, maksudnya udah dalam konteks. Tapi Enggak, setahu maksudnya sama Mas Ibnunya, maksudnya sering sharing lagi Oh, apa teman saya Iya, masih ketemu biasa aja lah, namanya Masih. kawan lah, Heeh. silaturahmi tetap terjalin Mas. iya pasti ya. Gitu. Jadi itulah pemirsa ceritanya Mas Ibnu ini. Mungkin bisa dibilang unik karena jual sate gagak itu kan nggak masuk logika. Mungkin kalau ngejualnya di tempat ramai, di tempat ibaratkan banyak orang lah, itu wajar. Tapi yang beli siapa Mas? Tapi ini ngejualnya di laut, dekat laut. Itu yang kita jadi logika kita itu berpikir, siapa yang mau beli kalau nggak bangsa jin ini, kan gitu. Mungkin kalau orang-orang di sana yang pemikirannya kritis juga pasti bertanya-tanya, iya, apa jin itu makan sate gagak itu? Dia seperti layaknya kita manusia, dia pengen apa gimana? Apa itu buat syarat ritual doang, intinya kan gitu. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat ya untuk pemirsa semuanya. Dan ingat, selalu ingat, jangan berpikir negatif setiap apapun masalahnya. Setiap ada problem ataupun masalah, kita langsung mengingat Allah, kita langsung merenung bahwa Allah sang penolong yang paling Betul. ibaratkan paling sakti, paling hebat, paling nggak ada tandingannya. Jadi kita langsung berpikir situ, kita ambil wudhu, kita sholat malam, minta kepada Allah solusinya yang terbaik, beri ketenangan. Itulah jalan menuju solusi yang benar. Bukan kita ke tempat-tempat yang aneh, terus ada syarat-syarat ritual yang nggak jelas, yang dilarang oleh agama. Itu malah bikin hidup kita makin kacau, makin jatuh, dan makin tenggelam dalam kegelapan. Itu semua bukan solusi ya. Itu bukan solusi. Itu hanya jebakan. Benar-benar sangat menarik cerita ini. Cukup sekian saja. Lain waktu kita sambung lagi untuk cerita-cerita yang unik ataupun cerita-cerita yang mistis lainnya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, Amin. diberi keberkahan, dan Amin. penonton semua diberikan keberkahan
semuanya. Amin, amin. Amin, amin. Jangan lupa like dan subscribe channel Kang Ujo ya. Ya Kang cuma enggak itulah intinya, itu terserah Anda lah intinya gitu. Kang cuma menayangkan sesuatu, mau komen ataupun mau subscribe mau like itu terserah Anda. Intinya kita menayangkan pengalaman-pengalaman spiritual seseorang, pengalaman-pengalaman yang mistis yang nggak pernah orang lain alami, itu buat pemirsa, buat pelajaran ataupun buat pengalaman. Itu aja, cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu aja kan.